Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja, bakal bikin batas logika kita sedikit kewalahan. Kita bakal ngomongin sebuah wujud yang eksistensinya jauh banget melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Ya, hari ini kita bakal ngungkap rahasia dari makhluk cahaya yang luar biasa mengagumkan, yaitu para malaikat. Coba deh kita renungin sebentar. Sering kan kita nengok ke atas, lihat langit pagi yang cantik atau semburat awan pas matahari mau terbenam? Tapi pernah nggak kepikiran nggak sih siapa sebenarnya yang benar-benar menghuni ruang seluas itu? Bayangin aja nih, sebuah alam yang jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan dari bumi tempat kita berdiri ini. Di luar sana itu terbentang sebuah realitas luar biasa yang dipenuhi sama miliaran makhluk agung ciptaan Allah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penciptaan sang makhluk cahaya. Kalau kita bedah dari ajaran Nabi Muhammad, asal-usul makhluk itu terbagi dengan sangat jelas. Kita, manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, nah malaikat ini beda sendiri. Mereka diciptakan murni dari cahaya. Dan karena wujudnya yang murni ini, mereka beda banget sama kita yang sering hilaf dan penuh hawa nafsu. Malaikat itu nggak punya ego. Mereka ini wujud cahaya yang nggak pernah sedetik pun lalai dari perintah Sang Pencipta. Ketaatan mereka itu, ya ketaatan yang benar-benar mutlak. Lanjut ke bagian kedua, skala fisik yang tak terbayangkan. Ngomongin soal malaikat, konsep ukuran fisik yang biasa kita pakai di bumi itu udah nggak berlaku lagi. Coba perhatikan konsep Baitul Ma'mur ini. Singkatnya, ini tuh ibarat Ka'bah tapi letaknya di langit tertinggi, yang sempat ditunjukin langsung ke Nabi Muhammad waktu Isra Miraj. Ini adalah pusat ibadahnya para malaikat di atas sana. Dan tahu nggak, memahami fungsi tempat ini bakal ngasih kita sedikit gambaran betapa gilanya populasi mereka. Perhatiin baik-baik angka ini, 70.000. Setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur buat beribadah. Terus coba tebak apa yang terjadi habis itu. Setelah mereka keluar, mereka nggak akan pernah kembali lagi ke sana. Bayangin! Itu adalah giliran pertama dan terakhir mereka untuk selamanya. 70.000 malaikat yang berbeda setiap harinya sejak awal waktu. Ini benar-benar ngasih lihat betapa nggak terbatasnya jumlah pasukan Tuhan. Kalau jumlah tadi udah bikin kalian melongo, tunggu sampai dengar angka yang satu ini. 700 tahun. Ini bukan durasi umur loh ya, ini murni jarak fisik. Nabi Muhammad pernah cerita tentang salah satu malaikat raksasa yang tugasnya memikul arsy atau singgasana Tuhan. Jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya aja, itu setara dengan perjalanan burung yang terbang dengan kecepatan penuh selama 700 tahun. Gila kan? Skala besarnya itu bener-bener nggak nyampe di otak manusia kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, wujud asli malaikat Jibril. Kalau kita disuruh ngebayangin makhluk bersayap, imajinasi kita mentok-mentok ngebayangin burung dengan 2 sayap. Atau mungkin 4 sayap lah kalau di film-film fantasi. Kita benar-benar terkurung di dimensi yang sempit. Tapi coba tebak, berapa sayap yang dimiliki Jibril, sang pemimpin malaikat dan penyampai wahyu di wujud aslinya? 600 sayap. Ya, kalian nggak salah dengar, 600 sayap. Ada satu momen epik di mana Nabi Muhammad benar-benar melihat Jibril dalam rupa aslinya. Wujudnya itu masif banget sampai-sampai nutupin seluruh ufuk langit. Dan dari 600 sayapnya yang raksasa itu berjatuhan permata, mutiara, dan batu rubi dengan warna-warni yang luar biasa cantiknya. Benar-benar sebuah pemandangan kosmis yang gak akan pernah cukup kalau cuma dijelasin pakai kata-kata. Terus pertanyaannya, gimana caranya makhluk raksasa yang bisa nutupin langit ini berinteraksi dengan dunia kita yang kecil ini? Nah, Jibril ini sangat taktis. Kadang dia turun nyampein wahyu dengan energi yang begitu berat. Sampai kedengarannya kayak denting lonceng yang keras banget di telinga Nabi. Di lain waktu, dia bisa menyusutkan kehadirannya jadi sosok manusia biasa, kayak pria dengan baju yang super putih dan bersih. Bahkan, Jibril juga pernah turun tangan langsung di Perang Badar, mimpin 1.000 malaikat yang menunggang kuda. Kemampuan adaptasi dari wujud cahaya murni ke realitas fisik kita ini benar-benar luar biasa. Oke, beranjak ke bagian keempat, bukti kekuatan sayap Jibril. Biar makin kebayang seberapa overpower malaikat ini, kita harus pakai perbandingan. Kalian ingat jin Ifrit di zaman Nabi Sulaiman? Dia bisa mindahin singgasana yang berat banget dari Yaman ke Palestina cuma dalam sekejap mata. Kecepatannya gila sih. Tapi gimana dengan Jibril? Kekuatan Jibril itu nggak cuma soal mindahin barang. Kekuatannya bisa merombak daratan bumi itu sendiri. Kalau mau lihat bukti paling ngeri dari kekuatannya, kita bisa lihat di kisah hancurnya kaum Nabi Lut. Waktu ada masa beringas nyoba mendobrak rumah Nabi Lut, Jibril santai aja. Dia cuma nyentuh wajah mereka pakai ujung sayapnya, dan bung, mereka langsung buta seketika. Tapi yang bikin merinding itu kelanjutannya. Jibril masukin sayapnya ke bawah tanah, terus dia angkat seluruh kota itu,
daratan, rumah-rumah, manusia, sampai hewan-hewannya terbang tinggi banget sampai ke batas langit. Terus, daratan raksasa itu dibalik dan diempasin gitu aja ke bawah. Dan kalian tahu yang paling mind-blowing? Dia ngelakuin semua itu cuma pakai sebagian kecil dari satu ujung sayapnya. Coba rasain deh intensitas dari ucapan ini. Pas Nabi Lut lagi gelisah luar biasa karena ancaman di depan rumahnya, malaikat malah ngomong dengan tenang banget. Ini bukti nyata, teman-teman. Kalau ketetapan ilahi udah turun, itu nggak bisa di-pause, nggak bisa dinegosiasi. Kekuatan fisik sekeren apapun di bumi ini benar-benar jadi nggak ada artinya sama sekali di hadapan para malaikat. Kita sampai di bagian kelima sekaligus bagian terakhir kita. Refleksi bagi kesombongan manusia. Habis ngomongin skala kosmis yang bikin merinding tadi, sekarang yuk kita tarik napas sebentar dan mikir. Apalah arti kita ini? Kalau makhluk sebesar, sekuat, dan sedahsyat Jibril tadi aja, yang ngangkat satu kota ke angkasa cuma pakai ujung sayapnya, tunduk patuh 100% tanpa banyak protes sama sang pencipta, terus gimana ceritanya kita, manusia yang kecil dan rapuh ini, berani-beraninya ngerasa angkuh? Kadang emang ironis banget kalau lihat kelakuan kita sendiri. Sering kan kita membusungkan dada, ngomel atau marah-marah cuma gara-gara hujan yang bikin sepatu kita basah, atau pas matahari lagi trik-triknya, seolah-olah kita ini yang punya kontrol. Yang lebih parah, kadang kita pakai logika kita yang seadanya ini buat ngeritik hukum-hukum sang pencipta alam semesta. Kita sering lupa loh, kalau kita lagi berhadapan sama Tuhan yang persis sama, yang ngasih kekuatan sedahsyat itu ke malaikat Jibril. Makanya, pengetahuan soal skala ini harus benar-benar kita terapin dalam keseharian kita. Pas kita lagi sholat dan bilang Allahu Akbar, itu jangan cuma sekedar di mulut, tapi hati kita juga harus ngerasain betapa besarnya Dia. Waktu kita ruku, itu bukan cuma sekedar gerakan olahraga pinggang, tapi itu momen buat meruntuhkan dan menundukkan ego kita. Dan puncaknya pas sujud, naruh dahi kita ke debu tanah, disitulah kita sadar dan memvalidasi betapa nggak berartinya kita ini. Berserah total di hadapan kekuasaannya. Gerakan fisik kita harus sejalan sama kepatuhan para malaikat di luar sana. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Mengingat ada miliaran makhluk cahaya raksasa di luar sana yang nggak pernah berhenti bersujud, pantaskah kita yang sekecil debu ini bersikap sombong di hadapannya? Saya harap pembahasan kita kali ini nggak cuma ngasih ilmu baru soal malaikat, tapi juga ngebantu kita untuk mengikis sedikit demi sedikit rasa gengsi dan ego kita. Makasih banyak udah ngikutin penjelasan hari ini sampai habis. Tetaplah penasaran, terus belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.